insecure gitu. Nggak ada vibe-nya. Ya bener sih. Bener. Halo teman-teman, makasih udah nyempetin waktu buat nonton Bincang-Bincang Santai aku kali ini bersama aku, Sefan Zafira Alfian, dan rekan bestie saya, Mulan. Oke, saya Mulan. Hari ini kita akan ngobrol bersama ya tentang gimana sih dunia terbaru kini ya. Ya, betul. Agaknya kita ngobrol apa nih? Aku kali ini pengen ngajak Mulan buat ngobrol tentang fenomena flexing yang ada di sosial media. Oh, goodness. Kalau ngomongin soal flexing ya, FYP ku tuh akhir-akhir ini sering banget banyak orang yang pamer. Pamer harta, handphone baru, jam tangan baru, liburan baru. Apalagi anak muda sekarang kan rata-rata nongki-nongki gitu ya. Gimana betul. kalau menurut kamu gimana itu? Gimana ya, kalau menurut aku flexing itu kayak pamer gak sih? Kayak gimana sih? Kayak ini loh, aku punya ini loh, kamu harus tahu kalau aku tuh punya ini gitu loh. I see. Ya, aku punya sih kayak gitu. Ya nggak gimana ya, nggak ngarah ke sana sih. Kita hari ini ngobrol asik-asik aja gitu ya kan? Oke. Oh ya guys, di perbincangan kali ini aku sama Mulan nggak pengen ngejudge salah satu orang atau ngejudge salah satu lingkungan. Jadi aku sama Mulan di sini bener-bener ngobrol terbuka. Jadi buat kalian yang punya pendapat berbeda dengan kita berdua, aku sangat terbuka membuka kolom komentar. Kalau misalnya kalian mau komentar, menurut aku flexing tuh kayak gini loh kak, punyamu salah, tidak apa-apa, terserah kalian. Oke guys. Oke. Menurutmu, kalau menurutku tadi kan flexing kan kayak pamer. Kalau menurutmu sendiri flexing itu apa? Oh, kalau aku sih, I think I beli baju. Ya baju baru itu di area sekarang itu kayak gimana ya? Masa kini itu kita itu harus Nggak mau ketinggalan gak sih? branded. Oh. Kita harus Tahu, branded tahu. gitu loh, walaupun itu tuh nggak tahu ya kalau thrift gitu ya. Iya. Ya kita harus harusnya kita itu harus memajukan lokal ya gitu. Kayak kebanyakan orang-orang tuh, ini loh bajuku beli di Matahari. Iya. Mereknya Converse. Gitu Iya makanya kan. itu. Adidas gitu enggak ya? Aduh, disensor tolong. Padahal ya menurutku tuh nggak seharusnya loh orang-orang tuh kayak menunjukkan merek-merek kayak gitu. Toh dia tuh nggak di endorse gitu loh. Jadi itu nggak penting kayak gitu tuh. Ya buat makan Instagram gak sih? Sosial media gitu kayak oh my god, I'm so high class gitu. Iya benar. Kalau kamu ikutan mereka nggak kayak FOMO gitu? Kalau aku tuh lebih yang penting nyaman ya. Kayak aku nggak perlu pakai baju Adidas, nggak perlu pakai baju brand Matahari. Yang mana tuh kayak ya udah nyaman aja gitu. Kalau aku nyamannya pakai kaos, ya udah pakai kaos aja gitu. Kenapa harus barang mahal kalau yang murah-murah aja bikin aku nyaman? Iya, itu kalau mindset kamu ya. Kalau Menurut aku kamu? sih juga gitu. Cuma kalau lagi nongki gitu ya banyak orang FOMO itu bikin kayak tren masa kini kayak TikTok gitu Iya, kan. tahu, Jadi tahu, kan tahu. media sosial sekarang kan semakin meningkat ya. Jadi mereka mungkin kalau menurut mereka kalau mereka itu semakin ke atas gitu, padahal nggak sesuai sama realitanya. Gitu. Oh, paham. Nah itu tuh yang bikin oh my pernah nggak sih goodness hidup di ya. lingkungan yang kayak gitu? Jujur pernah sih. Terus gimana? Gimana ya nggak gimana ya kalau aku pakai yang seperti itu. Misalnya ini tentang pakaian ya. Pakaian seperti itu lalu di kemana gitu. Nah di sana di tempat itu kayak
di sana ada orang lain yang lebih memakai Iya, lebih tinggi dari kamu gitu kan. lalu kayak lebih pantas gitu kayak Mm-mm. aku pakai rasanya Insecure gitu. nggak ada vibes-nya. Iya bener sih. Bener. Sebenarnya anak muda tuh kayak kita tuh butuh validasi nggak sih? Betul. Ya kan? Kayak kalau misalnya punya barang bagus misalnya ya kan sekarang ya lagi naik banget kan iPhone gitu. Kemana-mana bawanya harus iPhone gitu. Kayaknya kalau Android itu salah satu dipandang itu kayak nggak ada apa-apanya gitu Ya loh. enggak loh, sekarang Android tuh maju tau. Oh iya. Iya dong. Soalnya aku tuh kalau misalnya lewat di FYP aku tuh kayak di mana-mana tuh kayak iPhone 16, 17, 16, 17 kayak padahal yang Android aja bisa, kenapa harus beli iPhone gitu loh menurutku tuh. Iya, terlalu memaksakan gitu ya. Nggak sesuai sama realita, bener. Apalagi anak-anak itu juga FOMO. Iya, itu kan fokus pembahasan kita hari ini Iya, kan. makanya. Oh god, itu juga flexing termasuk itu kan. Betul, FOMO. Apalagi kalau temennya punya, kok aku nggak punya ya, aku harus mempunya dong pokoknya. Saat temenku punya, aku nggak punya. Gitu kan. Iya sih, aku juga pernah kayak gitu. Kamu pernah merasa kayak gitu? Pernah dong, aku juga harusnya pernah, itu normal. Iya sih ya, itu normalnya kita sebagai manusia teman-teman. Jadi merasa FOMO itu, sebenarnya FOMO itu nggak salah. Menurut aku tuh FOMO nggak salah karena apalagi kalau misalnya FOMO tentang kebaikan ya, kayak sekarang itu kan lagi ada bencana di Sumatera, terus kita FOMO mau ngirim bantuan, terus mau ngirim bahan panganan kayak gitu, itu FOMO-nya nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau FOMO-nya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, kayaknya itu bakalan mengarah ke flexing, ya nggak sih? Tuh. Betul sekali. Influencer. Kalau menurutmu soal influencer itu menjadi sorotan juga nggak sih buat generasi kita tuh mengikutin tren Sangat influencer culture? Ya. culture. Padahal kita tuh ya sebagai Gen Z itu sekarang tuh kayaknya lagi susah-susahnya kita itu mencari identitas diri kita. Kamu merasa nggak sih kayak kita krisis identitas gitu? Nggak pernah? Enggak sih, Nggak aku apa-apa. kayak nyamanin diri aja Sama gitu. lingkunganmu juga? Kamu pernah? Kayak apa ya, namanya perpilihan hidup ya, aku kan sebelumnya nggak di Pacitan, terus tiba-tiba ke Pacitan itu ya menurutku mencari identitas diriku yang baru di Pacitan. Jadi kayak aku tuh kayak dua orang gitu loh, setelah waktu di luar kota aku kayak gini, terus waktu di Pacitan aku kayak gini. Itu tuh menurutku masih pencarian identitasku. Itu sulit nggak kayak beradaptasi gitu ya? Sulit karena ya secara bahasa aja, walaupun aku nggak jauh-jauh dari Pacitan ya, tapi kayak secara bahasa terus lingkungan itu tadi yang paling penting. Karena ya ini aku mau sedikit cerita ya guys ya. Jadi aku tuh dulu tuh emang gak di Pacitan, aku ada di luar kota, tinggal di luar kota cukup lama. Aku juga sering keluar, maksudnya seperti ke mall atau ke tempat-tempat perbelanjaan gitu loh guys. Menurutku tuh orang-orang di sana itu dengan yang terjadi di Pacitan tidak sepadan guys. Jadi kayak mungkin beberapa dari kita pengen ya kelihatan kayak orang kota gitu lah ya guys, kayak bajunya harus branded kayak gini-gini, padahal kenyataannya di kota tuh nggak kayak gitu loh guys. Orang-orang ke mall pakai kaos itu biasa aja gitu. Jadi menurutku barang-barang branded kayak gitu tuh lebih baik duitnya disimpan guys, terus dipakai buat barang-barang yang lebih bermanfaat lagi gitu. Aku juga pernah loh. Aku tuh dulu nggak di Pacitan kota, aku pindah kan waktu 4 SD. Nah itu tuh aku tuh dari pegunungan gitu ya, gitu aja. Ini kan pegunungan lah ya, maksudnya kayak Pacitan tapi nggak Pacitan kota banget gitu Pacitan, kan ya. tapi tempatnya terpencil gitu Oh, lah. iya. Nah, itu. Terus aku kan pindah waktu kelas 4 SD kan, orang tua aku cerai. Nah, itu kayak aku di Pacitan itu kayak mereka hidup kayak gini ya. Ya, mungkin aku yang norak, cuma oh, sesama Pacitan tapi Udah beda gitu itu. ya. Ya. Kok bisa ya gitu. Tapi semakin besar gitu aku beradaptasi sama Pacitan kota ini. Ya itu kebanyakan orang tuh flexing. Terus FOMO.
FOMO-nya itu nggak tahu tempat gitu loh. Oh iya. Iya, Iya, seperti paham. itu, flexing itu Iya. nggak tahu tempat. Maksudnya eh, kayak datang ke event. Mm-mm. Event itu kayak eventnya nggak formal gitu loh. Jadi Mm-mm. kita tuh nggak perlu eh, Baju yang pakaiannya seperti itu gitu. iya, like outfit. Iya, outfit. Iya, Ya, outfit yang betul terlalu betul betul. berlebihan. Ya itu Mm-mm. memang hak mereka. Cuman kita juga patut bersuara kan. Iya. Iya, Ya nggak apa-apa sih mungkin ya. karena setiap orang tuh punya pandangan yang berbeda-beda. Jadi harusnya tahu tempat aja lah gitu. Berarti harus lebih baiknya pakaiannya tuh menyesuaikan tempat gitu nggak Iya, sih? betul. Kayak kesannya orang itu kayak norak gitu loh. Ya, Nggak kelihatan auranya tapi gitu tadi kan seperti yang iya, kamu bilang betul. pertama kan. Iya, tahu Betul. tahu. Aura keflexingan, kefomonya Mm-mm. itu dia kita itu bisa beli baju itu cuma Ah, buat aura. iya. Vibes itu Iya, nggak bisa. vibes. Nggak bisa ya, guys Setiap ya. orang tuh punya vibes yang berbeda-beda kan ya. Betul. Terus kalau kamu sendiri kan kamu tadi pernah bilang pernah hidup di lingkungan yang seperti ini. Mm-mm. Menurutmu dampak negatif buat kamu, buat mental kamu itu apa sih? eh Gimana ya? Kalau aku misalnya aku masuk di perguruan tinggi atau ke Universitas. kampus gitu, iya itu. Nah itu kalau aku sampai salah circle itu kayaknya bisa kayak memicu bullying gitu. Berarti circle itu juga menentukan Ya mungkin bullyingnya itu enggak kayak kekerasan, itu enggak, cuman mental kayak ya. Oh, omongan gitu loh, kayak juga perilakunya kurang beradab aja gitu. Terus kamu di situ berapa ini? Lama nggak ada di lingkungan yang seperti itu? Atau bahkan mungkin sampai sekarang ada di lingkungan seperti itu? Enggak sih. Enggak. Aku lebih baik menjauh dari kayak mereka Toxic itu. relationship seperti itu. Terus kamu sendiri ngadepin lingkungan-lingkungan yang seperti itu gimana? Untuk yang sampai berlebihan sih mungkin ya dibilangin lah, kan kayak bisa kan memicu omongan orang gitu kan. Nggak mungkin dia diam aja gitu. Mungkin ya dia harusnya, kalau orang normal merasa ya. Ya mungkin harusnya bisa introspeksi diri, dilanjutin. Tapi gitu. kan biasanya ada nggak sih kalau misalnya dibilangin terus dia merasa aku lo nggak gitu. Terus kamu kayak gimana kalau misalnya punya temen, kamu jangan terlalu norak misalnya bilang gitu, terus temen bilang aku lo nggak gitu gitu, terus kamu gimana? Kan kita beda-beda ya orang ya. Berarti itu emang nggak bisa introspeksi diri. Kamu tetap berhubungan baik dengan dia atau memilih cut off dari orang yang seperti itu kalau kamu sendiri? Sebenarnya 50-50 sih. Karena apa? Kalau kita kan nggak tahu kalau entah kapan nanti, kalau misalnya kita satu kampus terus satu organisasi, kan bisa saja disatukan dalam satu tim. Iya, betul. Itu kan kita harus profesional kan. Nah itu kan otomatis kita ada masanya kita butuh. Ya betul. Kalau kita udah kasih kayak gitu, kayak masukan ke dia, terus dianya nggak bisa introspeksi diri, itu juga tergantung sama lingkungannya dia. Ternyata lingkungannya dia kayak emang seperti itu, nggak bisa diapa-apain lagi gitu loh. Kalau kita itu kayak ada tingkat standarnya gitu loh. Nah mungkin kalau kita itu di rata-rata, mungkin dia lingkungannya itu di atas rata-rata. Bisa saja seperti itu. Karena itu menurutku tingkat kegengsian gitu lah. Balik lagi ya berarti ya, betul. tentang lingkungannya sendiri. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kalau menurut aku, Flexing itu gimana? Baiknya, buruknya menurut kamu? buruknya itu ke mental sih. Lebih ke mental ya daripada ke diri kita sendiri. ngerasa kayak ke distract gitu loh. Jadi kayak obses sama barang-barang yang nggak berguna atau sifat-sifat yang nggak berguna. Terus kita lebih baiknya ini pesannya ya, memperbaiki diri atau lebih membuka diri untuk introspeksi diri lebih lanjut kan. Terus nanti bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terus lebih semua itu nggak
enggak. Semua itu enggak cuman hidup di atas saja. Iya, Itu benar-benar. enggak harus lihat ke atas, coba lihat ke bawah. Itu kan ada banyak orang kan Iya, yang kayak membutuhkan. di Sumatera itu. Ya. Jadi sebenarnya kehidupan ini tuh bukan tentang kompetisi pamer harta, teman-teman. Jadi kehidupan ini lebih ke fokus pada diri kita sendiri aja, fokus sama pribadi kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Terima kasih teman-teman yang udah stay di obrolan kita ya kan. Walaupun nggak sedikit ke arah ya, nggak ke arah ya. Mungkin ya kesan-kesan dari kita mungkin bisa membuat kalian introspeksi diri, tetap nyaman dari jadi diri sendiri ya teman-teman. Oke, gitu. Aku ingetin lagi buat teman-teman, perbincangan aku dan Mulan kali ini bukanlah perbincangan yang berhenti di kita berdua aja, karena pembahasan ini tuh luas banget. Jadi aku persilahin buat teman-teman yang mau berkomentar, yang mau membantah obrolan kita tadi, silahkan berkomentar di kolom komentar ya teman-teman. Dan kayaknya pembahasan ini kita cukupin sampai di sini aja. Makasih buat Mulan karena udah mau aku ajak ngobrol bersama. See you next time. Dadah.